Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-83 hingga 88 dari surah Al-Kahfi, yaitu ayat-ayat yang menerangkan tentang kisah Dzulqarnain. Kisah Dzulqarnain di dalam surah Al-Kahfi bukan hanya sampai ayat yang ke-88, tetapi nanti sampai ke ayat yang ke-98. Jadi karena banyak ayatnya dan panjang ceritanya, maka kita buat dalam 3 pertemuan tentang kisah atau cerita Dzulqarnain. Nah, pada pertemuan pertama, yaitu 6 ayat dari ayat 83 dan 88 menerangkan tentang kelebihan dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Dzulqarnain. Dzulqarnain adalah seorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, yaitu berupa kemampuan untuk menempuh jalan yang sangat jauh, sehingga Dzulqarnain bisa sampai ke tempat yang paling barat dari muka bumi dan juga bisa sampai ke tempat yang paling timur dari muka bumi. Nah, tempat yang paling barat disebut sebagai tempat terbenamnya matahari. Tempat yang paling timur disebut sebagai tempat terbitnya matahari. Sebenarnya bukan di situ terbit dan terbenamnya matahari, karena kalau kita sampai pula ke Maroko, umpamanya ke Maghribi sebagai tempat yang paling barat, kalau kita berdiri di situ kita lihat matahari jauh lagi di sana. Jadi sebenarnya penyebutan yang tepat adalah tempat yang paling barat dari bumi ini. Nah, kalau dari hakikat yang sebenarnya, bumi ini kan bulat. Apabila bumi ini bulat, maka kita berada di tempat mana saja, kemudian kita lihat lagi ke barat, ada lagi di sana wilayah yang jauh di depan mata kita. Jadi tidak ada akhir dari bumi kalau kita berjalan di permukaan bumi. Nah, jadi yang dimaksudkan adalah tempat yang paling barat di muka bumi apabila dikaitkan dengan terbit dan terbenamnya matahari. Nah, Dzulqarnain Allah beri kelebihan, yaitu mampu berjalan jauh dan tidak susah untuk menempuh jalan jauh, karena memang Allah memudahkan bagi Dzulqarnain untuk menempuh jalan yang jauh itu. Dan satu lagi,
kelebihan Dzulkarnain adalah Allah berikan kepadanya kekuasaan yang mampu untuk menguasai bangsa-bangsa mana saja di muka bumi ini yang ia temui pada masa itu. Yaitu ketika sampai ke timur menjumpai kaum itu dapat dikuasai. Ketika sampai di barat menjumpai satu kaum itu dapat dikuasai. Dan karena Dzulkarnain ini, apabila kita perhatikan kisah ini nanti dari ayat-ayat Al-Quran, maka Dzulkarnain adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi salah kalau memahami Dzulkarnain ini adalah Alexander the Great, yaitu yang bukan dari kalangan orang-orang beriman. Ya. Jadi yang benar itu adalah Dzulkarnain adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak diketahui kapan hidupnya Dzulkarnain itu dengan pasti. Pernah hidup, tetapi dengan pasti kapan tak dapat diketahui. Ada yang mengatakan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah, maka Dzulkarnain adalah di antara yang pertama bertawaf mengelilingi Ka'bah. Ada yang berpendapat demikian. Ada juga yang berpendapat pada masa 300 tahun lebih sebelum Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan kapan waktunya, dan bahkan Dzulkarnain itu sendiri siapa kita pun tak mengetahui dengan tepat, karena Dzulkarnain itu adalah gelar yang memiliki kelebihan, yaitu mampu ke timur dan ke barat, sehingga digelar sebagai Dzulkarnain, yaitu Dzu memiliki, Al-Qarnain dua tanduk. Nah, memiliki dua tanduk ini maksudnya bukan di kepalanya itu ada tanduk seperti kerbau, bukan, tetapi yang dimasukkan adalah karena mampu berjalan ke timur dan ke barat, maka itu adalah kelebihan yang dimiliki sehingga diberi gelar dengan Al-Qarnain, yaitu yang memiliki dua tanduk. Tapi ketika kita lihat ada mahkota raja-raja tertentu dari kalangan bangsa-bangsa tertentu, itu mahkotanya itu seperti ada tanduk di kedua kepalanya. Nah, sehingga ada juga yang mengatakan bahwasanya itu adalah pakaian atau perhiasan yang dimiliki oleh raja yang diletakkan di kepala sebagai tanda yang berkuasa, yang kekuasaannya tak mampu ditandingi. Nah, apapun sebab Dzulkarnain itu digelar sebagai Dzulkarnain, yaitu yang memiliki dua tanduk, itu tidaklah penting. Yang penting adalah Dzulkarnain adalah seorang raja atau penguasa yang memiliki kelebihan dan keistimewaan, karena mampu menempuh jalan yang jauh dan sampai ke tujuan dengan mudah. Dan satu lagi, memiliki kebijaksanaan, yaitu meskipun diberi kekuatan, keperkasaan, mampu mengalahkan kaum atau bangsa mana saja, tetapi tidak menggunakan kekuasaan itu untuk melakukan kezaliman seperti penindasan atau penjajahan. Seperti yang kita dengar bahwasanya ada bangsa-bangsa tertentu yang memiliki kekuatan ekonomi, kekuatan militer, ketentaraan, kemudian dia menjajah negeri-negeri yang lain. Nah, seperti negeri kita ini pun pernah dijajah oleh bangsa Eropa dahulu, ya, sampai 3,5 abad. Rupanya bukan bangsa Eropa aja menjajah kita, bangsa Timur pun juga menjajah kita, yaitu Jepun. Berapa tahun kita dijajah oleh Jepang dahulu. Nah, Dzulkarnain bukan seperti penguasa yang apabila diberi kekuasaan kemudian dia berlaku zalim, menjajah, menindas, tidak. Tetapi Dzulkarnain diberi oleh Allah kebijaksanaan. Maka kita letakkan judul untuk pertemuan yang pertama ini adalah kelebihan dan kebijaksanaan Dzulkarnain. Semestinya apabila seseorang itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuasaan, karena kekuasaan itu Allah yang memberi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha.
Nah, ketika seseorang itu diberi kekuasaan kemudian dia menjadi penguasa, raja atau sultan, kalau pada hari ini dengan sebutan Perdana Menteri, Presiden dan lain sebagainya sebagai kepala negara, maka gunakanlah kekuasaan itu seperti yang dikehendaki oleh pemberi kekuasaan itu, yaitu yang memberi kekuasaan adalah Allah. Contohlah Dzulqarnain. Jadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita dari kisah Dzulqarnain ini adalah mencontoh atau meneladani Dzulqarnain sebagai seorang penguasa yang memiliki kelebihan tetapi juga memiliki kebijaksanaan, sehingga tidak menggunakan kelebihan itu untuk melakukan kezaliman. Ini sebagai pendahuluan dari 6 ayat tentang kisah Dzulqarnain di dalam suratul Kahfi, yang kisah ini sebenarnya sudah populer di negeri Arab, kemudian juga di kalangan ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Hanya saja pastinya kisah Dzulqarnain itu seperti apa, tak ada siapa yang bisa memastikannya. Namun ketika ayat suci Al-Quran turun kepada Rasulullah menerangkan tentang Dzulqarnain, maka dapatlah memastikan kisah Dzulqarnain itu. Oh, berarti memang ada Dzulqarnain itu dahulu hidup. Tetapi tepatnya di mana, orangnya siapa dan lain sebagainya yang tidak disebutkan dengan terperinci di dalam Al-Quran, maka itu tidaklah penting. Yang penting adalah ada dahulu seorang penguasa yang diberi kelebihan oleh Allah dan juga diberi kebijaksanaan, sehingga dengan kelebihan dan kebijaksanaan itu ia berhasil dalam ujian, yaitu ujian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kelebihan dan kebijaksanaan itu adalah sebagai amanah yang mesti dijalankan. Dan Dzulqarnain itu berhasil menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa di muka bumi. Maka kalau mau menjadi penguasa yang tepat, yang benar, yang lurus, maka ikutilah, teladanilah Dzulqarnain. Maka banyak orang tua ingin anaknya jadi penguasa yang memiliki kelebihan dan kebijaksanaan pula. Maka ketika anaknya lahir diberilah nama Dzulqarnain. Maka banyaklah nama sekarang nih, nama Dzulqarnain, dengan harapan anak ini seperti Dzulqarnain yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana biasa, sebelum kita membahaskan ayat-ayat Al-Quran melalui tafsir, terlebih dahulu kita akan membaca dan menerjemahkannya supaya kita mendapatkan kebaikan dari bacaan dan supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat dari terjemahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa atba'a sababa hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma qulna ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu. Mereka di sini siapa? Nah, kalau kita lihat sebab turun ayat seperti yang telah kita sebutkan sebelum ini adalah
utusan dari kafir Quraisy yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang mengatakan yang bertanya itu adalah ahlul kitab dari kalangan orang-orang Yahudi untuk menguji Rasulullah. Ini Muhammad ini Rasul atau tidak? Maka diujilah dengan 3 pertanyaan. Yang 3 pertanyaan itu 2 sebelum ini sudah disampaikan dari surah Al-Kahfi ini, yaitu tentang orang-orang atau anak-anak muda yang bersembunyi di dalam gua. Kemudian yang kedua tentang ruh, dan yang ketiga tentang Zulkarnain. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Zulkarnain, tentang Zulkarnain. Qul, katakanlah wahai Muhammad, sa'atlu, aku akan membacakan alaikum kepadamu minhu, dari Zulkarnain itu, tentang kisah Zulkarnain itu, zikra, kisahnya atau ceritanya. Inna, sesungguhnya kami, makanna, telah mengokohkan, lahu, baginya, bagi Zulkarnain, fil ardi, di muka bumi, wa atainahu, dan kami telah memberikan kepadanya, kepada Zulkarnain, min kulli syai'in, dari tiap-tiap sesuatu, sababa, jalan. Tapi nanti dalam tafsir ada juga yang mentafsirkannya dengan perkataan yang lain. Sesungguhnya kami mengokohkannya di muka bumi, dan kami berikan kepadanya jalan untuk tiap-tiap sesuatu. Jalan itu adalah yang menyampaikan ke tujuan. Nah, diberi jalan sehingga sampai ke tujuan. Tujuan dari sesuatu itu apa? Kalau berkaitan dengan jalan di muka bumi, bermakna tempat tujuannya. Kalau berkaitan dengan umpamanya kepemimpinan, menguasai atau negeri, umpamanya tujuannya adalah kemakmuran, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Fa'atba'a, lalu Zulkarnain itu mengikuti atau menjalankan sababa, sebab itu, atau kalau yang dimasukkan jalan yang ditempuh, maka Zulkarnain itu menempuh jalan, hatta, sehingga, idza, apabila, balagha, sampai, maghribasy syamsi, tempat terbit, tempat terbenam matahari. Maghrib itu tempat terbenamnya matahari. Wajadaha, Zulkarnain itu mendapati di tempat terbenam matahari itu, di suatu tempat, wallahu alam di mana tempatnya, fi ainin hamiatin, di tempat itu matahari terbenam di lautan yang hitam. Oh, lautan hitam, laut hitam. Di mana itu ya? Nanti kita terangkan dalam tafsir. Karena ini bukan nama laut ya, tapi menerangkan tentang satu tempat yang masih Allah rahasiakan, Allah tak beritahukan karena tidak ada alif lam. Fil aini, enggak, fi ainin hamiatin. Yang penting kita sebut sajalah dahulu, yaitu di lautan. Ada pula yang menyebutnya lautan lumpur hitam, ada pula yang menerjemahkan begitu. Nanti kita akan beri penjelasan sedikit, sehingga mengapa para ulama itu memberikan penjelasan yang agak berbeda antara satu dengan yang lain. Wa wajada, dan Zulkarnain mendapati indaha, di tempat itu, di tempat terbenamnya matahari itu, kauman, suatu kaum, suatu bangsa. Kulna, kami berfirman kepada Zulkarnain, ya Zulkarnain, wahai Zulkarnain, imma, silahkan kamu pilih di antara antu'adziba, kamu mengazab atau menyiksa kaum tersebut, wa imma, atau antattakhidha, kamu mengambil atau memberikan fihim, kepada mereka, husna, kebaikan. Nah, jadi kamu boleh siksa mereka dan kamu boleh berbuat baik kepada mereka. Silakan pilih, karena kamu diberi kebebasan wahai Zulkarnain. Tapi Zulkarnain memilih yang mana? Menyiksa kaum tersebut atau berbuat baik? Nah, jawaban Zulkarnain ini menerangkan tentang kebijaksanaan Zulkarnain. Nah, ini dia.
Qala, berkatalah Dzulqarnain, amma adapun man zalama, siapa yang zalim, fasaufa nu'adzibuhu, fasaufa maka sungguh, nu'adzibuhu kami akan mengazabnya atau menyiksanya atau memberikan hukumannya. Summa yuraddu, kemudian dia akan dikembalikan ila rabbihi, kepada Tuhannya. Ini menerangkan tentang hari akhirat. Dikembalikan di hari akhirat. Fayu'adzibuhu, lalu Allah Subhanahu wa taala mengazabnya azaban, dengan azab yang nukra, tidak ada bandingannya, tidak ada taranya. Tara banding, tidak ada bandingannya, mana tak pernah ada manusia yang mengazab seperti itu. Karena azab Allah Subhanahu wa taala dahsyat. Yang dimasukkan adalah azab neraka. Azab neraka itu berlipat kali dahsyatnya dari azab yang ada di dunia. Wa amma, ini masih perkataan Dzulqarnain, dan adapun man amana, siapa yang beriman, wa amila salihan, dan beramal saleh, falahu, maka baginya jazaa'anil husna, balasan yang baik. Jadi diberi balasan yang baik untuk orang yang berbuat baik. Wasanaqulu, dan kami akan katakan lahu, kepadanya, min amrina, dari perintah-perintah kami, yusra, yang mudah. Jadi kami akan mudahkan mereka dalam perintah-perintah yang kami sampaikan kepada mereka. Jadi tidak disusahkan, tetapi dimudahkan. Kita baca dari awal ayat langsung terjemahannya ini sekaligus, kemudian kita beri tafsir ringkas. Setelah itu barulah kita pindah ke tafsir yang lebih panjang, lebih terperinci. Dan mereka bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain, katakanlah, aku akan membacakannya kepadamu tentangnya sebagai cerita atau kisah. Sesungguhnya kami telah mengokohkannya, Dzulqarnain, di muka bumi, dan kami telah berikan kepadanya, kepada Dzulqarnain, jalan untuk tiap sesuatu. Lalu dia mengikuti jalan tersebut atau menempuh jalan tersebut, sehingga apabila dia sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia, Dzulqarnain, mendapatinya terbenam di lautan lumpur hitam. Dan dia, Dzulqarnain, mendapati di tempat terbenamnya matahari itu satu kaum, satu bangsa. Kami berfirman, wahai Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, imma an tu'adziba, kamu boleh untuk mengazab atau menyiksa kaum tersebut, atau berbuat baik terhadap mereka. Berkatalah Dzulqarnain, adapun siapa yang berlaku zalim, maka kami pasti akan mengazabnya, kemudian dia akan dikembalikan kepada Allah, lalu Allah mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Dan adapun yang beriman dan beramal saleh, maka baginya balasan yang baik, dan kami akan berikan perintah-perintah kami kepadanya dengan mudah. Dan kami sampaikan atau kami perintahkan kepada mereka perintah-perintah yang mudah dari kami. Boleh. Pandai kita lah menterjemahkan ini. Karena bahasa Arab itu ketika kita terjemahkan ke bahasa kita, susah kita mencari padanan katanya. Belum tentu lagi satu kata Arab itu satu bahasa kita, enggak. Boleh jadi satu kata Arab itu beberapa kata kita baru bisa menjelaskannya. Maka biasanya ayatnya pendek tapi terjemahannya panjang sekali. Sudah panjang tak juga kita paham. Nah, karena memang bahasa kita ini sangat miskin sekali. Miskin karena tidak cukup kata untuk menerangkan kata yang ada dalam bahasa Arab, apalagi kata itu adalah kata yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya. Maka tak berdaya, bahasa manapun di dunia ini tidak berdaya, tidak mampu untuk menyampaikan kandungan makna kata yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah perlunya kita
memahami Al-Quran dalam bahasa asalnya, dalam bahasa Arab. Tapi kita udah berkali-kali belajar bahasa Arab, tak faham-faham, tak juga mampu menguasainya. Nah, kalau begitu duduklah di majelis tafsir Al-Quran, karena di majelis tafsir akan diterangkan ayat Al-Quran yang berbahasa Arab itu dalam bahasa kita. Karena sayang sekali kita meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai bimbingan hidup, tapi kita tak memahami apa kandungannya. Maka bagaimana dia akan menjadi pedoman atau bimbingan kalau kita tidak faham kandungannya? Maka kalau kita tak mampu untuk memahami bahasa Arab karena kita tak menguasai bahasa Arab itu, maka ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau memang tak bisa, jangan tinggalkan. Nah, hadirlah dalam pengajian yang bisa memahamkan kita tentang kandungan ayat-ayat Al-Quran, meskipun tak banyak yang bisa kita ketahui melalui kajian tafsir itu, apalagi dalam waktu yang sangat singkat sekali. Maka paling tidaklah kita mendapat gambaran ringkas atau sederhana dari firman Allah Ta'ala. Kalau mau lebih mendalam, lebih luas, silahkan belajar bahasa Arab, kemudian kuasai ilmu Al-Quran, supaya jangan menyimpang dalam memahami ayat Al-Quran. Pelajari kaedah-kaedah tafsir Al-Quran, kemudian supaya luas pengetahuan kita, baca buku-buku tafsir karya para ulama. Kemudian setelah itu silahkan menambah pengetahuan dengan pengetahuan yang berkembang pada hari ini. Kemudian lihat kembali Al-Quran, maka insya Allah kita akan mendapatkan pengetahuan yang mungkin belum pernah disampaikan oleh para ulama tafsir sebelum ini. Maka Al-Quran ini masih banyak menyimpan ilmu yang belum lagi diketahui oleh orang-orang sebelum ini, dan sampai hari akhirat. Jadi Al-Quran ini seperti lautan ilmu yang tak ada habisnya, tidak ada kesudahannya. Siapa saja yang mengambil air dari laut itu tidak mengurangi apa-apa dari air laut itu. Air laut tetap juga sebanyak itu. Begitu juga lah Al-Quran ini. Sudah dihasilkan buku-buku tafsir, ada yang 20 jilid, ada yang 30 jilid oleh para ulama, mencoba untuk menerangkan kandungan ayat Al-Quran. Tetapi ada saja yang baru yang disampaikan oleh para ulama, menerangkan bahwasanya Al-Quran adalah lautan ilmu. Maka kita berharap mudah-mudahan kita dapatlah sedikit siraman dari ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Termasuklah kisah Dzulkarnain. Kalau Allah tak menyampaikan kisah Dzulkarnain dalam Al-Quran ini, tak tahu kita siapa itu Dzulkarnain. Nah, maka dengan adanya ayat Al-Quran tentang Dzulkarnain, oh itu dia Dzulkarnain. Kira-kira siapa Dzulkarnain itu yang pernah kita ketahui? Sekarang ini ada tidak penguasa di muka bumi ini yang sampai ke barat, sampai ke timur, dan setiap sampai di satu tempat dia menguasai bangsa yang ada di tempat itu? Siapa kira-kira? Yang ditolak di tempat dia datang ada, dan dia tak berdaya. Tetapi yang menguasai, dihormati, disegani, bukan karena apa kezalimannya atau keperkasaannya yang berlaku semena-mena, enggak, tetapi karena kebijaksanaannya, karena keluasan ilmunya, karena kelebihan yang dimilikinya itu mendatangkan manfaat bagi orang lain. Kira-kira siapa pada hari ini orangnya? Di muka bumi lah, siapa kira-kira? Di barat siapa? Di timur siapa? Payah nyebutnya kan? Nah, tetapi ada kalau Allah menghendaki untuk mengadakan orang tersebut, karena pernah ada di muka bumi, yaitu Dzulkarnain. Baik, kita pindah ke tafsir yang lebih terperinci. Wa yas'alunaka 'an Dzulkarnain, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Dzulkarnain. Siapa mereka itu? Sudah kita terangkan tadi, yaitu utusan dari kafir Quraisy. Kafir Quraisy ini tak suka kepada Rasulullah, maka mencari-cari celah bagaimana menjatuhkan Rasul, kemudian bagaimana menyebarkan fitnah di tengah masyarakat
supaya masyarakat bangsa Arab itu tidak percaya kepada Rasulullah. Maka dicarilah mana celah yang bisa masuk di situ untuk menjatuhkan Rasulullah. Maka kafir Quraisy ini pun mengutus utusan ke kota Madinah untuk bertanya kepada ahlul kitab. Karena ahlul kitab ini adalah orang-orang yang pernah dahulu yang pernah mempelajari kitab-kitab suci yang terdahulu, yaitu yang sebelum Al-Quran adalah Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, ahlul kitab ini menguasai tentang kitab-kitab suci yang terdahulu. Yang kitab suci terdahulu itu sebenarnya sudah tidak lagi murni atau suci seperti mana yang diturunkan kepada Rasul dahulu. Umpamanya Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, tapi sudah banyak berubah. Tapi masih adalah sisa-sisa wahyu itu di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil pada masa itu, yaitu pada masa Rasulullah itu diutus. Nah, kafir Quraisy ingin mendapatkan senjata lah untuk menjatuhkan Rasulullah SAW melalui orang-orang yang menguasai kitab suci Taurat, Zabur, dan Injil. Maka diberitahukan kepada utusan itu, tanyalah kepada Muhammad itu tentang 3. Bisa jawab nggak dia tentang 3 itu? Nah, nanti kalau dia bisa jawab, maka berarti dia adalah Rasul. Kalau dia tak bisa jawab, maka berarti dia bukan Rasul. Yaitu tanyakan kepadanya tentang pemuda-pemuda yang berlindung dalam gua, tentang ruh, dan tentang Zulkarnain. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Siapa yang bertanya itu? Yang bertanya itu adalah utusan kafir Quraisy. Bertanya tentang Zulkarnain dapat masukan dari ahlul kitab. Oh, rupanya orang jahat itu dia akan bersekongkol dengan orang jahat juga untuk menjatuhkan orang baik. Jadi orang baik itu akan berhadapan dengan orang jahat, orang jahat, orang jahat, orang jahat, dan tak ada kesudahannya jahat. Antara orang jahat dengan orang jahat bantu-membantu dalam kejahatan untuk menjatuhkan orang yang baik. Tetapi orang yang baik itu dapatkah dijatuhkan? Tidak. Apa sebab? Sebab orang yang baik itu bersama dengan yang maha kuat. Maka orang jahat tidak akan mungkin dapat mengalahkan orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Nah, maka dapat pelajaran kita di sini, yaitu awalnya mereka bertanya itu tujuannya bukan untuk mendapatkan pengetahuan. Ada dalam Al-Quran ayat mereka bertanya kepadamu tentang anak bulan, yas'alunaka 'anil ahillah. Itu yang bertanya itu memang ingin mendapatkan jawaban berupa ilmu pengetahuan. Ada lagi umpamanya, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan. Ada lagi, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Itu yang bertanya adalah para sahabat. Para sahabat bertanya tujuannya memang ingin dapatkan jawaban sebagai ilmu pengetahuan. Tapi yang bertanya di sini bukan orang beriman, bukan sahabat Nabi, tetapi musuh yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan Rasul. Maka kita pun jadi hati-hati ini. Ini orang yang bertanya ini memang ingin dapat ilmu atau ingin menjatuhkan kita? Dia mau coba-coba kita ini. Ustaz itu kira-kira tahu jawabannya atau enggak ya? Mungkin ingin menjatuhkan marwah. Maka berhati-hati sekarang ini apabila berhadapan dengan manusia, karena manusia itu tak semuanya baik, ada juga yang jahat. Di dalam yang baik itu ada juga yang jahat. Maksudnya dalam yang baik itu dalam barisan orang-orang yang nampaknya baik tapi rupanya ada juga yang jahat. Maka mesti berhati-hati dan berwaspada. Takut, jangan takut, karena ada Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi kita. Jadi sejak zaman Rasulullah dahulu sudah berlaku seperti yang berlaku pada hari ini. Inilah yang disebut sunnatullah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Zulkarnain.
Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. Berarti apabila Nabi menjawab, dan jawabannya ada selepas ini, jawaban itu adalah dari Allah Ta'ala. Jadi Nabi bisa menjawab tentang Zulkarnain karena Allah yang memberitahukan jawaban itu kepada Nabi. Jadi Nabi menjawab itu dengan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi menerima wahyu dan buktinya ada jawaban dari Nabi tentang Zulkarnain, dan tidak ada siapa yang mampu untuk membantah yang disebutkan oleh Nabi itu, maka itu adalah bukti Nabi adalah sebagai seorang Rasul. Jadi ayat yang berkaitan dengan kisah Zulkarnain ini membuktikan Nabi sebagai seorang Nabi, seorang Rasul. Katakanlah, aku akan membacakannya kepadamu, wahai orang-orang yang bertanya tentangnya, tentang Zulkarnain yang kamu tanyakan itu, zikra, yaitu aku akan bacakannya sebagai cerita atau kisah, atau membacakan cerita atau kisah kepadamu, wahai orang-orang yang bertanya tentang Zulkarnain. Nah, ini dia jawaban Nabi. Ini dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Zulkarnain yang kamu tanyakan itu adalah orang-orang yang dikokohkan oleh Allah, yaitu yang diberikan kekokohan. Kokoh itu adalah kekuasaan yang tak bisa dikalahkan, itu maknanya kokoh. Kalau masih bisa dikalahkan, nah, itu tak kokoh namanya. Maka kata makanna, tamkin, itu kokoh. Nah, biasanya tamkin ini kalau kita lihat ke tanaman batang, kokoh kalau batang itu akarnya menjunam ke dalam bumi. Kalau akarnya menjunam ke dalam bumi, kemudian angin bertiup sekencang apapun ke batang itu, ke pohon itu tidak akan tumbang. Angin kencang, tapi pohon itu tetap berdiri. Itu namanya pohon yang kokoh. Angin tak begitu kencang, tumbang, maka pohon itu tidak kokoh. Nah, jadi kata makanna dari kata makana, makan, tempat. Maknanya di tempat itu dia menjunam ke dalam bumi, kokoh. Sesungguhnya kami telah mengokohkannya di muka bumi, mengokohkan Zulkarnain di muka bumi. Oh, dapat kisah, dapat cerita, yaitu Zulkarnain itu adalah seorang yang diberi kekokohan oleh Allah dalam berkuasa di muka bumi. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami berikan kepadanya jalan untuk tiap sesuatu. Kalau kaitannya dengan tempat, berarti jalan menuju tempat. Jadi Allah berikan kepada Zulkarnain kemudahan di dalam menempuh jalan untuk sampai ke suatu tempat, meskipun tempat itu jauh sekalipun. Kadang-kadang kita tak mampu untuk sampai ke tempat, umpamanya ini gurun Sahara, luas, panas, ini gunungnya gunung batu, cadas, bagaimana kita mau menaiki, menuruninya? Akhirnya sudah sampai di situ saja, pulang lagi. Nah, itu berarti terhalang untuk sampai ke tujuan. Nah, kalau kita di tempat kita ini berbeda lah dengan di tengah sana, yaitu tempat kita ini umpamanya hutannya lebat sekali, terhalang untuk sampai ke tujuan karena ada hutan yang lebat, atau apalagi sungai yang lebar umpamanya, apalagi umpamanya macam-macam ya yang ditempuh dalam perjalanan itu, sehingga terhalang untuk sampai ke tujuan. Tetapi Zulkarnain Allah beri kemudahan sehingga tidak ada halangan, entah gunungkah yang tinggi, entah lembahkah yang dalam, entah padang pasirkah yang luas, bukan halangan untuk sampai ke tujuan. Nah, ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Zulkarnain, dan itulah dia kelebihan Zulkarnain. Maka pada hari ini pun ada yang punya kendaraan, yang kendaraannya itu mudah untuk sampai ke tujuan. Kendaraan pacuan 4 roda namanya, 4 wheel. Tak halangan, bukan di jalan aspal saja,
jalan lumpur lewat, jalan turun ke lembah lewat, naik gunung lewat. Nah, ini orang yang diberi kemudahan oleh Allah. Itu kalau masih di darat. Ada lagi yang mudah jauh sekali, nah, diberi pesawat terbang sampai ke tujuan dengan cepat. Sampai ini dengan pesawat terbang, dengan kendaraan, dengan kapal laut, dengan kekuatan badan, dengan peralatan apa yang digunakan dalam perjalanan, itu semua adalah pemberian Allah, sehingga untuk sampai ke tujuan itu dapat sampai dengan, dan itu pernah diberikan dahulu kepada Zulkarnain. Nah, tapi jangan pahami Zulkarnain naik pesawat gitu ya, naik kapal, bukan. Yang dimaksudkan ini adalah sarana-sarana yang Allah berikan kepada Zulkarnain, yang dengan sarana itu Zulkarnain sampai ke tujuan yang dia inginkan, kemana saja di muka bumi ini. Nah, sarana itulah yang dimaksudkan dengan perkataan sababa, sebab. Sebab itu maknanya yang menyampaikan kita kepada yang kita inginkan. Nah, itu sebab. Yang menyampaikan kita kepada yang kita inginkan itu adalah sebab. Umpamanya, apa sebab kita dapat ilmu? Kita belajar. Maka belajar ini adalah yang menyampaikan kita kepada yang kita inginkan. Nah, namanya sebab. Belajar sebab untuk mendapatkan ilmu. Fa'atba'a sababa, maka Zulkarnain itu menempuh jalan yang menyampaikannya ke tujuan. Fa'atba'a, mengikuti sebenarnya kata atba'a ini ya. Kalau disebut mengikuti bermakna jalan itu sudah ada. Sudah. Petunjuk di jalan itu sudah ada. Sudah. Nah, itulah makna mengikuti. Nah, siapa yang menghamparkan jalan sehingga mudah diikuti dan ada petunjuk sehingga sampai ke tujuan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Zulkarnain telah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jalan yang mudah untuk ditempuh, kemudian petunjuk yang diikuti sehingga sampai ke tujuan. Kemudian satu lagi adalah Zulkarnain itu berusaha. Atba'a itu maknanya ada usaha dari Zulkarnain untuk menempuh jalan tersebut. Ada jalan sudah dimudahkan untuk sampai ke Dumai umpamanya. Ada kendaraan sudah diberikan, sudah diisi pula bahan bakarnya penuh, tapi tak dijalankan umpamanya. Kira-kira sampai ke Dumai atau tidak? Tidak. Maka Zulkarnain itu berusaha, Allah beri kepadanya kemudahan, sarana itu digunakan, dipakai, diusahakan sehingga sampailah kepada yang diinginkan. Nah, yang diinginkan oleh Zulkarnain dalam ayat berikutnya ini rupanya berkaitan dengan tempat yang ingin dicapai. Hatta idza balagha maghribasy syams, sehingga apabila sampai ke tempat terbenamnya matahari. Sehingga, apabila kita menjumpai kata sehingga, bermakna ada perjalanan yang ditempuh. Sehingga bermakna sampai batas tertentu. Sehingga sampai mana? Nah, umpamanya kita berjalan dari sini Pekanbaru ke Padang, arah ke barat kan? Nah, arah ke barat ke Padang. Kemudian dalam perjalanan ada yang menghubungi kita, menelpon kita. Sudah sampai di mana? Nah, maka kita pun jawab sudah sampai di mana? Payakumbuh umpamanya. Nah, itu bermakna kata sehingga sampai di Payakumbuh. Nah, sehingga sampai di Padang. Jadi kata sehingga itu adalah batas akhir dari suatu perjalanan yang ditempuh. Sehingga kalau kita berpuasa dari kapan hingga kapan? Nah, berarti ada batas. Dari terbit matahari, terbit fajar sampai hingga terbenam matahari. Nah, kata sehingga di sini, sehingga apabila sampai ke tempat terbenamnya matahari, bermakna Zulkarnain itu menempuh perjalanan yang cukup jauh sehingga sampai ke tempat terbenamnya matahari.
Tadi sudah kita terangkan maksud terbenamnya, tempat terbenam itu adalah tempat dari arah terbenamnya matahari itu, yaitu bahagian barat. Kalau daratan yang dimaksudkan oleh sebagian ulama tafsir adalah bahagian barat dari benua Afrika, karena selepas itu ada lautan luas. Nah, kalau udah sampai di situ tuh masih bisa berjalan lagi enggak setelah itu? Bisa kalau pakai kapal besar, karena lautan itu besar. Maka dikatakan sehingga tempat terbenamnya matahari itu adalah daratan yang paling barat sekali dari daratan yang ditempuh oleh Dzulqarnain. Wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin, yang mana Dzulqarnain menjumpai matahari itu terbenam di lautan lumpur hitam. Apa maksudnya ini? Kalau di tepi barat sana kita berdiri menghadap ke laut, arah ke tempat terbenamnya matahari, arah ke laut, maka yang nampak dalam pandangan kita di hadapan itu adalah laut, karena kita mengarah ke laut. Nampak tak ada bangunan di situ? Tak ada, laut saja, seperti garis lurus saja, karena tak ada apa-apa di situ. Nah, kemudian disebut hamiatin, lautan lumpur hitam, warnanya kehitam-hitaman. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan hamiatin itu adalah warna kehitam-hitaman. Nah, biasanya tanah yang warnanya kehitam-hitaman itu adalah tanah lumpur. Tanah lumpur. Tanah yang kehitam-hitaman ini adalah juga asal kejadian manusia. Inni khaliqum basharan min salsalin min hama'im masnun. Ada kata hama'in, hamiatin, sama lah, yaitu manusia ini diciptakan dari tanah liat yang kehitam-hitaman. Nah, mengapa hitam ya? Karena tanah itu sudah lama kena air, kemudian kena panas matahari bertahun-tahun lamanya, maka tanah itu menjadi tanah hitam. Nah, dari tanah hitam itulah kita manusia diciptakan, yaitu manusia pertama Nabi Adam alaihi salam. Jadi yang dimaksudkan dengan lautan lumpur hitam itu maksudnya adalah bentuknya seperti itu, yaitu ketika Dzulqarnain itu berdiri arah ke barat, yaitu arah terbenamnya matahari, yang ada hanyalah hamparan laut saja, lautan hitam. Nah, di tempat itu, di daratan yang paling barat itu, wajada, Dzulqarnain mendapati indaha, di tempat itu, qauma, ada satu kaum. Dikatakan kaum itu hebat, kaum itu, tetapi tidak berdaya di hadapan Dzulqarnain. Jadi Dzulqarnain dapat menguasai kaum tersebut. Mereka patuh, menjadi bertekuk lutut ini kalau berhadapan dengan Dzulqarnain, berserah diri kepada Dzulqarnain. Itu adalah pemberian Allah Ta'ala, yaitu kekuatan, kekuasaan, kegagahan, keperkasaan yang dimiliki oleh Dzulqarnain itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memberikan pilihan kepada Dzulqarnain. Kulna, kami berfirman, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, imma an tu'adzib, kamu boleh untuk menyiksa kaum itu karena kamu sudah diberi kelebihan. Nah, silakan kamu siksa. Wa imma an tattakhidha fihim husna, atau kamu boleh berbuat baik terhadap mereka itu. Bermakna mau buat apa saja tak ada yang bisa menghalangi, karena Dzulqarnain diberi kekuasaan, keperkasaan. Nah, biasanya kalau manusia sudah diberi kekuasaan yang besar seperti itu, kalau manusia tidak beriman kepada Allah, maka akan cenderung melakukan kezaliman, menindas, menganiaya, merampas hak orang lain. Siapa yang berani menghalang saya dari keinginan saya? Saya yang berkuasa di sini. Nah, ini biasanya orang yang zalim akan berkata seperti itu. Tetapi apakah Dzulqarnain berkata seperti itu?
Tidak. Nah, padahal sudah diberi pilihan oleh Allah. Silahkan wahai Dzulkarnain, kamu mau menyiksa mereka atau mau berbuat baik terhadap mereka, silahkan. Nah, ini bukan bermakna pula firman Allah ini kalau seseorang itu sudah berkuasa kemudian boleh dia untuk berbuat zalim. Bukan itu maksudnya. Pertanyaan ini atau penyampaian seperti ini kepada Dzulkarnain dari sisi Allah adalah untuk mendapatkan jawaban apa dari Dzulkarnain. Karena jawaban dari Dzulkarnain itulah yang menerangkan tentang siapa itu Dzulkarnain. Oh, rupanya dari jawabannya Dzulkarnain itu adalah seorang yang bijaksana, yaitu yang tidak berlaku sewenang-wenang terhadap orang lain meskipun orang tersebut berada dalam kuasaannya. Apa jawaban Dzulkarnain? Qala, Dzulkarnain berkata, amma man zalama, adapun siapa yang berlaku zalim, fasaufa nu'adzibuhu, maka kami akan menyiksa. Bermakna siapa yang melakukan pelanggaran, yaitu dengan melakukan kezaliman. Kezaliman ini bermacam-macam ya. Membunuh itu kezaliman, berzina itu kezaliman, mengambil harta orang lain, mencuri itu kezaliman, apalagi kezaliman yang lain. Apabila ada yang melakukan kezaliman, kami sebagai yang berkuasa, kami akan tegakkan keadilan, yaitu akan kami berikan hukuman kepada orang yang melakukan kezaliman itu di dunia ini. Kemudian di akhirat, kalau di akhirat kami kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berlaku zalim itu akan dikembalikan kepada Allah, dan Allah lah yang akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak ada taranya. Nah, ini perkataan wa im summa yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu adzaban nukra. Kemudian dia yang berlaku zalim itu akan dikembalikan kepada Allah di hari akhirat. Kalau di hari akhirat kelak kami tak berkuasa lagi, maka yang akan berkuasa nanti untuk menyiksa yang zalim itu di hari akhirat adalah ila rabbihi. Rabbihi, Tuhannya, Allah Ta'ala. Jadi kalau ini jawaban Dzulkarnain, berarti Dzulkarnain itu percaya kepada hari akhirat atau tidak? Percaya. Percaya kepada Allah Ta'ala yang berkuasa di hari akhirat. Ini yang membuktikan Dzulkarnain itu seorang yang beriman kepada Allah. Jadi dari jawabannya itu Dzulkarnain itu seorang yang beriman. Maka terbantahkanlah orang yang mengatakan Dzulkarnain itu adalah seorang yang beragama Nasrani pada masa dahulu. Bukan, seorang yang beriman. Wa amma man amana wa amila salihan. Manusia itu ada dua, ada yang berlaku zalim, ada yang beriman dan beramal saleh. Dan adapun siapa yang beriman dan beramal saleh, falahu jazaa'anil husna, maka baginya ada balasan kebaikan. Balasan kebaikan dari sisi Allah ada, itu sudah janji Allah. Tapi Dzulkarnain juga beri balasan kebaikan. Nah, balasan kebaikan yang diberi oleh raja, oleh sultan, itu namanya hadiah. Apresiasi lah pada hari ini. Atau apa lagi sebenarnya, penghargaan. Apa lagi yang lain? Reward. Itu bahasa Inggris reward. Nah, hadiah itu bahasa Arab. Nah, kemudian ya penghargaan, menghargai perbuatannya yang baik itu. Maka ada penghargaan tingkat kabupaten. Yang memberikannya siapa itu? Bupati. Ada penghargaan tingkat provinsi. Yang memberinya bupati, gubernur. Ada penghargaan tingkat nasional. Nah, rupanya penghargaan-penghargaan itu sudah ada sejak zaman Dzulkarnain lagi. Dan tujuannya penghargaan itu adalah untuk memberi motivasi supaya orang yang berbuat baik itu terus berbuat baik. Orang yang berbuat baik kalau diapresiasi, dia akan bersemangat berbuat baik. Banyak orang yang berbuat baik tapi tak diapresiasi, sama saja, sama saja. Padahal enggak, mana pula sama. Maka kita bedakan, yang berbuat baik kita beri penghargaan. Banyak berbuat baik,
banyak pula penghargaan. Maka dalam mendidik, salah satu di antaranya untuk memberi motivasi kepada anak didik adalah dengan memberi apresiasi, penghargaan. Kita buatkanlah piala. Piala. Bukan hanya piala, makanan. Biasanya anak-anak suka makanan. Piala memandangnya aja. Nah, tapi kalau makanan langsung gembira anak-anak ini. Siapa yang dapat nilai banyak, terbaik, tertinggi, maka akan diberi hadiah, yaitu seekor kambing guling umpamanya. Wah, senang sekali anak-anak makan kambing. Malam-malam dibuatkan api unggunnya umpamanya. Oh, semangat, senang sekali karena diapresiasi. Dia bisa memberi pula kepada kawan-kawannya. Karena kita beri, yang pemberian itu tidak hanya untuk dirinya. Mana dia bisa sanggup makan kambing sendiri? Tidak. Tapi dia bagi-bagikan ke kawannya. Nah, kawannya itu mendapatkan kebaikan pula dari dirinya, dan dia pula dapat memberi kebaikan kepada banyak orang, maka tersanjunglah dia. Maka ayat Al-Quran menerangkan mana dia reward dalam Quran itu mana. Yang mengapresiasi orang yang berbuat baik itu mana dalam Al-Quran? Ini dia ayatnya. Ayat 88, yaitu yang dilakukan oleh siapa dahulu? Oleh Zulkarnain, yang bijaksana. Tapi kalau kita lihat yang berkaitan dengan apresiasi ini, yaitu pemberian penghargaan itu, kepada siapa diberikan penghargaan? Man amana, siapa yang beriman. Karena yang patut dihargai itu adalah yang beriman kepada Allah. Karena nilai manusia ada pada keimanan, bukan pada kecerdasan akal. Otaknya pintar tapi tak beriman, tinggal sambungannya lagi. Kita beri juga penghargaan? Tak layak. Maka syarat pertama untuk mendapatkan penghargaan adalah beriman kepada Allah wa amila salihan. Di sini dia nilai pendidikan itu, nilai agama itu menjadi pokok utama dalam pendidikan. Sekarang agama itu pula yang dihilangkan dari pendidikan. Astagfirullahaladzim. Apalagi yang tinggal di sekolah itu, tak ada lagi. Sekularisasi berlaku, sehingga manusia tak lagi bertuhan, tidak lagi beragama. Ketika disebut iman urus masing-masing aja lah. Di mana lagi letak guru itu? Padahal guru itu memastikan anak didik itu beriman kepada Allah, berketuhanan yang Maha Esa. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan memerintahkan kepadanya dengan perintah-perintah yang mudah. Oh, diberi kemudahan untuk orang yang beriman dan beramal saleh, diberi penghargaan dan diberi kemudahan. Diberi kemudahan maknanya diberi pelayanan yang maksimal untuk mereka itu yang beriman dan beramal saleh, sehingga termotivasilah untuk tetap terus beriman dan beramal saleh. Inilah dia kebijaksanaan dan kelebihan yang dimiliki oleh Zulkarnain. Seperti apa kisah Zulkarnain berikutnya? Pertemuan yang akan datang, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصالحين